Shalom, selamat malam Sobat Pele yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih telah bergabung dalam ibadah online PAM GKI Bethlehem Kuala Kencana, Rabu tanggal 5 Agustus 2020. Puji syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, kita boleh mengikuti ibadah online pada malam hari ini. Walaupun hanya dari tempat tinggal kita masing-masing. Perlu diketahui bahwa yang akan memimpin ibadah kita di malam hari ini adalah Bapak Pendeta Julius Gantiramang, STH. Untuk memulai ibadah kita di malam hari ini, saya mengajak kita bangkit berdiri dan kita menyanyi Betapa Baiknya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih ada bersama-sama dengan kami sepanjang hari ini Tuhan. Bapa yang baik, kami akan memulai dengan ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kami alaskan hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur pujian kita terdapat dalam Mazmur pasal 19, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang 15. Kalau teman-teman sudah menemukannya, saya akan membacakan perikop dan kita sama-sama menyimaknya. Mazmur pasal 19 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15 dengan perikop kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girangnya bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain.
Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapatkan upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Sampai di sini Mazmur pujian kita. Untuk mengaminkannya, kita akan mengumpulkan persembahan syukur. Kita akan menyanyi betapa hatiku berterima kasih Tuhan.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami telah memuji serta memuliakan nama-Mu. Kami juga telah bermazmur bagi Tuhan, dan sekarang kami telah mengumpulkan persembahan syukur kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat memperluas pekerjaan tangan-Mu di tengah-tengah jemaat, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya ini doa dan permohonan kami. Terimalah persembahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Untuk menjemput pelayan firman Tuhan kita menyanyi lagu yang berjudul Mujizat Itu Nyata. Shalom, selamat malam teman-teman pemuda yang Tuhan kasihi. Pembacaan Alkitab untuk ibadah kita pada malam hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-30.
Pembacaan dari kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-30. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana yang ada saat ini dalam suatu persekutuan ibadah PAM yang kami boleh lakukan di malam hari ini lewat live streaming yang kami ikuti dari rumah kami masing-masing. Kami telah memuji-muji dan memuliakan nama-Mu, dan kini tiba saatnya untuk kami akan membaca dan merenungkan sebagian apa kata firman-Mu. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman ini, lewat kuasa Roh-Mu yang kudus itu Tuhan, kami dapat dimampukan untuk dapat memahami apa maksud-Mu di balik dari firman yang hendak kami baca di malam hari ini. Kami juga menyadari sungguh Tuhan bahwa kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu sehingga kami telah berdosa. Tuhan, tolong ampuni semua salah dan dosa yang kami perbuat, supaya dosa itu jangan menjadi batu sandungan untuk kami boleh dilayakkan untuk duduk di seputar firman-Mu di malam hari ini. Di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan siap untuk menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan kita dari kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-30. Teman-teman pemuda yang Tuhan kasihi, saya hanya akan membacakannya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10, dan ayat-ayat selanjutnya teman-teman sekalian lanjut untuk membacakannya. Pembacaan kita berperikop percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berikanlah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Dikatakan berbahagia ketika kita mendengar dan melakukan firman-Nya itu. Amin. Teman-teman pemuda yang Tuhan kasihi, pembacaan kita dari Yohanes 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-30 dengan perikop percakapan dengan perempuan Samaria, dan tema yang diberikan oleh gereja untuk menjadi perenungan kita adalah kasih Yesus kepada kaum lemah. Saudara-saudara, secara keseluruhan Injil Yohanes ini mengisahkan atau kita menemukan secara keseluruhan mengisahkan tentang orang-orang yang hidupnya diubahkan ketika mereka bertemu dengan Yesus. Tidak terkecuali dengan perempuan Samaria yang menjadi pembacaan kita pada malam hari ini, yang datang ke sumur itu dengan membawa masalah dan kesakitannya. Namun justru mendapatkan satu wawasan baru melalui dialog teologis dengan Yesus sendiri yang memuliakan dirinya. Kita bisa melihat beberapa prinsip penting yang Yesus lakukan terhadap wanita Samaria tersebut. Yang pertama, Yesus tertarik dengan masalah kita.
Dengan sengaja ia melewati daerah Samaria dalam pembacaan kita pada ayatnya yang keempat. Lalu dia berhenti di sebuah sumur dalam pembacaan kita pada ayatnya yang keenam. Dan menyuruh murid-muridnya pergi agar ia bisa sendiri dalam ayatnya yang ke-8 pembacaan kita. Agar ia bisa membangun hubungan dengan seorang wanita yang sedang bermasalah dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-7. Memang wanita ini bermasalah dengan seksualitas, namun ia juga bermasalah dengan emosi-emosi negatif. Sebagai wanita yang telah diceraikan 5 kali. Karena pada zaman itu, seorang wanita tidak bisa meminta cerai. Dan sekarang sedang tinggal dengan seorang yang bukan suaminya. Jelas ia memiliki masalah emosi dan sosial dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Inisiatif kesembuhan datang dari Yesus. Bukan saja ia tahu masalah kita, namun ia juga yang mempunyai solusi akan masalah itu. Dan solusi itu ia tawarkan dengan cuma-cuma dalam pembacaan kita pada ayat yang ke-10, 13, dan ayatnya yang ke-14. Ketika kita minta, ia akan memberikan penyelesaian untuk masalah kita. Yesus sendiri memberikan solusi buat masalah kita dengan memberi dirinya sendiri bagi kita dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-6, 26. Yang ia minta adalah agar kita percaya kepada janjinya. Pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Perenungan kita ini berangkat dari kisah seorang perempuan Samaria yang bercakap-cakap dengan Yesus. Yang dalam pembacaan kita, percakapan itu terjadi di sebuah sumur. Percakapan yang dilakukan ini bukanlah percakapan biasa. Karena tentu konteks pada masa sekarang berbeda dengan masa Yesus. Di saat itu, perempuan tidak boleh berbicara dengan laki-laki di tempat umum. Selain itu, perempuan ini adalah seorang Samaria. Sementara Yesus adalah orang Yahudi. Bukan hal yang lazim juga pada saat itu. Ketika seorang Yahudi berbicara dengan orang Samaria, karena Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi, percakapan ini adalah percakapan yang sebenarnya merupakan percakapan yang spektakuler atau percakapan yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus sudah menerobos penghalang dan merubah budaya yang berlaku pada saat itu. Dalam penguraian ayat demi ayat tadi, kita dapat menemukan 3 hal yang penting yang terjadi di dalam cerita ini atau yang terjadi dalam percakapan ini. 3 hal yang penting yang saya maksudkan di situ adalah yang pertama bahwa ada perjumpaan, ada percakapan, dan ada pengenalan. Perempuan Samaria itu berjumpa dengan Yesus. Ia kemudian bercakap-cakap dengan Yesus. Hingga akhirnya sampai pada pengenalan yang benar tentang Yesus. Perjumpaan, percakapan, dan pengenalan inilah yang hendak juga terjadi di dalam kehidupan kita. Atau malah sebenarnya sudah terjadi, tetapi sering tidak kita sadari. Karena itu, mari kita mencoba melihat satu persatu. Yang pertama, perjumpaan kita dengan Tuhan, di mana kita berjumpa dengan Tuhan, apakah di Yerusalem, di atas gunung, di pohon, di gereja, di kamar tidur. Allah dapat kita temui di mana saja. Karena Allah ada di mana saja.
Tuhan ada di setiap aspek hidup kita. Perempuan Samaria berjumpa dengan Yesus bukan ketika ia tengah beribadah atau santai, tetapi perempuan itu bertemu Yesus ketika ia sedang menimba air. Adalah salah satu pekerjaan rutin yang dilakukan oleh para perempuan pada saat itu. Artinya apa? Artinya adalah dalam hal apapun yang kita lakukan sehari-hari, kita bertemu dengan Tuhan di mana saja. Percakapan kita dengan Tuhan, kapan kita bercakap dengan Tuhan? Apakah hanya dalam doa? Saya ajak kita semua untuk melihat secara lebih luas lagi bahwa seluruh proses atau perjalanan hidup kita itu adalah proses percakapan kita dengan Allah. Dimanapun kita berada dan apapun kita lakukan, itu semua adalah suatu proses di mana kita bercakap dengan Allah. Kita kecewa, kita bersyukur, kita mohon kepada Tuhan, ini adalah proses percakapan itu. Seperti perempuan Samaria ini. Ia berkali-kali mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Diisi dengan kesalahpahaman, keraguan, dan akhirnya pengakuan. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai muda-mudi. Berkali-kali dalam hidup kita, kita mempertanyakan maksud dan tujuan hidup kita kepada Allah. Ketika ada hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita, kita mengeluh pada Allah. Bahkan kita bisa meragukan, kita ragu pada kuasa Allah yang tampaknya tidak melakukan apa-apa dalam hidup kita. Sampai pada akhirnya, kita juga mau mengakui bahwa Ia adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Pengenalan kita akan Tuhan. Banyak sekarang ini anak-anak muda Kristen yang telah berjumpa dan bercakap-cakap dengan Tuhan, di mana banyak mengalami berbagai-bagai proses kehidupan, keajaiban atau kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi tidak pernah berhasil untuk mengenal Allah secara benar. Kita hanya mengenal Allah atau Allah hanya dikenali sebagai pembuat mujizat, si pemberi berkat, ataupun si penghukum. Nah, karena itu pemuda-pemudi yang Tuhan kasihi, untuk dapat mengenal Allah bukan tergantung pada di mana kita menyembah Dia, dan dalam situasi dan kondisi apapun yang sementara kita hadapi. Orang Samaria menyembah di Gunung Gerizim, orang Yahudi di Yerusalem. Tapi jika tidak mengenal Allah yang disembah, maka itu adalah kesia-siaan. Nah, untuk dapat mengenal Allah, maka tidak lain adalah melalui firman Tuhan. Tidak ada jalan lain untuk kita bisa mengenal Allah kecuali hanya melalui firman Tuhan. Mengenal Allah juga berkaitan dengan apa yang kita bawa dalam ibadah kita. Tidak cukup mempersiapkan tubuh jasmani, atau berpakaian rapi, sopan, atau berpakaian yang mahal, berpenampilan yang mahal. Namun yang terpenting di dalam terpenting adalah mempersiapkan hati kita. Karena Allah adalah roh dan kita harus menyembah Dia di dalam roh. Perjumpaan, percakapan, dan pengenalan. Perempuan Samaria ini sebenarnya bukan perempuan yang baik-baik, teman-teman pemuda yang Tuhan kasihi. Hal ini kita bisa lihat dari dua fakta, yaitu ia datang menimba air pada siang hari, yakni pada saat tidak ada orang di sumur tersebut. Pada saat itu, biasanya perempuan-perempuan akan
menimba air pada pagi hari. Dengan sengaja, perempuan itu mengambil waktu di tengah hari. Di dalam pembacaan kita dikatakan pukul 12 siang. Ini menunjukkan bahwa ia menjauhi perkumpulan-perkumpulan. Selain itu, penyataan bahwa ia memiliki banyak suami. Dikatakan bahwa bahkan yang ada padanya sekarang ini bukanlah suami. Semakin menunjukkan status perempuan itu bahwa dia bukanlah perempuan yang baik-baik. Pemuda-pemudi yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, yang luar biasanya adalah Tuhan berkenan untuk berjumpa, berkenalan, dan memperkenalkan diri. Bahkan dalam pembacaan kita melihat bahwa Tuhan berkenan untuk memakai perempuan ini. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Tuhan tidak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa. Tetapi dari kisah ini kita belajar bahwa tidak perlu kita menunggu sampai kita menjadi orang yang hebat, punya kedudukan, punya pekerjaan, dan sempurna. Ketika kita sudah mau untuk berjumpa, bercakap, dan mengenal Allah, maka kita punya kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan. Anak muda yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dipakai dalam hal yang bagaimana? Dengan pekerjaan kita, keseharian kita bisa menjadi anak muda yang baik, memberi contoh atau teladan bagi sesama kita, memancarkan kasih Kristus melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan dimanapun kita berada. Ingat bahwa Tuhan tidak mencari orang yang sempurna untuk berjumpa, bercakap-cakap, dan memperkenalkan dirinya. Tetapi ia hanya mencari orang yang mau untuk diajaknya berjumpa, bercakap, dan memperkenalkan dirinya. Itulah sebabnya tema kita berkata, kasih Yesus kepada kaum lemah. Apakah salah satu di antaranya adalah kita sebagai anak-anak muda yang ada di jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana? Pemuda-pemudi yang Tuhan kasihi, dari perenungan kita ini, kita dapat memahami dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini, dibutuhkan dari kita untuk mau mengenal Tuhan lebih dekat, lebih baik, supaya di dalam menjalani kehidupan di masa adaptasi kebiasaan baru ini, kita terus dikuatkan dan dimampukan untuk dapat menjadi pemuda-pemudi gereja yang berguna, pemuda-pemudi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Dengan cara yang saya sudah sebutkan tadi, dimanapun kita berada, untuk bisa menjadi contoh, bisa menjadi memancarkan kasih dari dalam hidup kita dimanapun kita berada, dengan memberikan pertolongan-pertolongan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Jikalau sekiranya teman-teman pemuda yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, sampai saat ini Tuhan belum berkenan untuk menjawab doa-doa, menjawab pergumulan-pergumulan kita, kita belum memiliki pekerjaan misalnya, kita jangan berputus asa. Kita jangan merasa untuk ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi itu Tuhan sementara memproses. Semua itu ada waktunya. Waktu Tuhan itu adalah ya dan amin. Kalau kita belum mendapatkan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita gumuli, apapun yang kita minta sama Tuhan sampai saat ini, Tuhan sementara memproses. Dan ketika waktunya tiba, Tuhan telah melihat untuk kita telah siap untuk menerima, melakukan, mengerjakan apa yang Tuhan akan percayakan kepada kita.
disitulah waktunya Tuhan akan menjawab apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Seperti perempuan Samaria, Tuhan telah mengubahkan dia, dan kini perempuan Samaria itu dipakai oleh Tuhan menjadi pekabar Injil yang luar biasa sekali. Bisa membawa orang yang sangat banyak sekali untuk percaya kepada Yesus. Kuncinya teman-teman pemuda yang Tuhan Yesus Kristus kasihi adalah kita mau datang. Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita mau membuka diri. Kita mau mengosongkan hati dan pikiran kita, dan hanya Roh Kudus Tuhan yang bekerja. Dengan demikian, seluruh keberadaan kehidupan kita akan dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan sendiri. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk waktu yang Tuhan boleh berikan kepada kami sebagai anak-anak muda-Mu, di dalam boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan bahkan telah dilayakkan untuk boleh duduk di seputar firman-Mu. Tuhan, berkati firman yang telah kami dengar di malam hari ini, supaya firman ini dapat menjadi bahagian di dalam kehidupan kami, untuk kami mau jadikan suluh dan pedoman di dalam langkah kehidupan kami. Bapa di surga, berkati anak muda-Mu yang ada di Jemaat Bethlehem Kuala Kencana, mulai dari badan pelayan unsur sampai seluruh anggota yang ada. Tuhan berkati mereka sekalian dengan menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit, bahkan maut sekalipun. Dan Tuhan mau buka tingkap-tingkap langit-Mu Tuhan, untuk mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang belum bekerja, dan berkat-Mu di atas mereka yang sudah bekerja, dan biarlah mereka melakukan pekerjaan itu dengan takut akan Tuhan. Berkati pergumulan-pergumulan hidup mereka Tuhan, supaya lewat berkat-Mu itu mereka dapat keluar dari setiap pergumulan yang mereka gumuli saat ini, dan biarlah mereka merasakan sukacita, damai, sejahtera di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih boleh mungkinkan. Bapa dalam kerajaan surga, sekali lagi kami mohon dengan penuh kerendahan untuk semua anak-anak muda-Mu yang ada dalam Jemaat Bethlehem Kuala Kencana yang belum mendapat pekerjaan sampai saat ini. Tuhan bukalah pintu anugerah-Mu, mudahkanlah mereka sekalian Tuhan, untuk boleh mendapatkan pekerjaan. Biar lewat pekerjaan itu mereka akan melakukannya dengan penuh sukacita, dan dari sana Tuhan, hidup mereka akan diberkati, dan biarlah berkat itu mereka Tuhan dapat menopang di dalam mereka menjalani kehidupan yang Tuhan masih boleh percayakan. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini tidak bergabung tidak mengikuti ibadah live streaming, karena satu dan lain hal kami sebagai manusia tidak mengetahui masalah apa yang mereka hadapi. Kami hanya bisa memohon Tuhan dengan cara-Mu sendiri memberikan kemudahan kepada mereka sekalian, supaya di ibadah-ibadah yang akan datang Tuhan, mereka juga ikut ambil bagian di dalam ibadah live streaming yang kami lakukan sampai saat ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk situasi dan kondisi yang kami hadapi saat ini, di masa adaptasi kehidupan baru ini. Tuhan, tolong kami dan mampukan kami di dalam menjalani kehidupan ini, supaya kami dapat menjalani kehidupan adaptasi baru ini dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan apa yang terbaik untuk kami bisa berikan untuk Tuhan, tetapi juga Tuhan dapat menghadirkan shalom damai sejahtera kepada keluarga-keluarga kami, bahkan kepada semua orang yang ada di sekitar kami. Kehidupan kami Tuhan, untuk memasuki minggu kerja yang baru, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Sebagai ungkapan syukur dan sukacita kami di dalam ibadah yang telah kami ikuti di malam hari ini, kami telah memberikan persembahan-persembahan syukur kami. Seberapapun yang kami bisa berikan, Tuhan memberkati, supaya persembahan ini boleh dipakai untuk menopang pekabaran Injil-Mu di Jemaat Kasih bahkan sampai di Sinode. Ini kami Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Teman-teman pemuda yang Tuhan kasihi, ibadah kita telah selesai dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom.